Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Urban Cirebon. Saya dengan Mas. Kali ini podcast Urban Cirebon itu tidak di warung kopi seperti biasanya, tapi langsung menghubungi narasumber yang saya datangi kali ini, yang saya kunjungi adalah wanita-wanita hebat, seorang penggerak di kemasyarakatan dan juga anggota Dewan DPRI Pusat ya Bu ya, dari Partai Keadilan Sejahtera. Mungkin daripada saya salah sebut jabatan atau gelar, mungkin langsung saya perkenalkan saja dengan Ibu Neti Prasetyani, MSI. Ya. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal dan semoga Urban Cirebon ini menjadi salah satu sarana untuk terus menebar kebaikan. Amin. Dan di sebelah Ibu Neti ada Ibu Husna atau Umi Husna. Beliau sebelumnya pernah kita podcast bareng. Beliau adalah seorang penggerak juga, penggerak kewanitaan di Kelurahan Argasunya dan Kalijaga ya Bu, kalau tidak salah. Iya. Baik, selamat sore Bu. Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Waalaikumsalam. lagi podcast kedua saya. Kali ini sangat spesial, edisi eksklusif karena saya bersama Ibu Hajah Neti Prasetyani sebagai partner untuk di wilayah Kalijaga Argasunya, sekaligus anggota DPR RI dari fraksi PKS. Selamat sore Ibu Neti. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Umi yang saya dengar kabarnya top ya. Banyak Ibu. Amin. Insyaallah. Iya, sore ini kita berbincang-bincang sedikit dengan Ibu Neti dan Ibu Husna, dan obrolannya santai aja ya Bu. Wah, boleh. Ibu Husna ya, seperti Karena biasanya kan di warung kopi ya. biasa di warung kopi. Saya duduk ini mungkin teman-teman melihatnya kebesaran ya. Bu Neti, ini waktu saya podcast dengan Umi Husna, beliau menjelaskan beberapa program yang menurut saya itu menarik dan ya langsung dirasakan oleh masyarakat. Apakah benar itu diturunkan oleh Ibu Neti atau sebagai apa itu Bu ya, dana aspirasi ya Bu ya, atau program pemerintah? Saya tuh kurang paham. Itu terkait program, ada program PIP, lalu ada lagi program ibu menyusui ya Bu ya, stunting ya Bu, PMP, pemberian makanan dan bantuan modal. TKR, tenaga kerja mandiri. Bisa sudah jelaskan sedikit nggak Bu tentang program-program tersebut? Iya. Jadi kan memang tugas anggota DPR RI itu adalah menjalankan fungsi pengawasan terhadap program-program yang digulirkan oleh pemerintah untuk masyarakat. Nah, di antara fungsi pengawasan yang kita lakukan, kita juga mendorong pemerintah untuk terus menajamkan program-program yang kabuktos, karaos, kahartos gitu ya, kalau orang Sunda bilang begitu. Tapi kalau orang Cirebon pokoknya bisa dirasakan, terbukti, dan juga masyarakat melihat buktinya gitu. Nah, jadi fungsi pengawasan itu kita lakukan dengan cara mendorong agar pemerintah di saat pandemi dan juga di masa-masa di mana masyarakat sedang berhadapan dengan ekonomi yang sulit, terus juga pekerjaan tidak semua tersedia bagi warganya, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah memberikan skema bantuan dalam bentuk uang tunai. Nah, itu yang muncul dalam bentuk PIP, Program Indonesia Pintar. Kan kita juga sepakat bahwa salah satu tujuan bernegara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Nah, jadi artinya untuk bisa mencegah anak putus sekolah, kemudian anak yang dalam situasi rentan tetap bisa melanjutkan pendidikan, maka dibuatlah program Indonesia Pintar. Itu juga merupakan aspirasi dari anggota DPR kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, tentu saja kita berharap yang kemarin disalurkan lewat Umi Husna ini bisa sampai kepada peserta didik sebagai upaya untuk memberikan kesempatan pada mereka akses pendidikan yang lebih panjang lagi ya.
Dan tentu kita berharap ke depan bukan hanya 1-2 orang ya, nanti bisa terus diperluas baik dengan skema reguler yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah kepada dinas pendidikan maupun yang disampaikan lewat aspirasi anggota DPR RI seperti itu. Untuk Kompusna, kesulitannya apa Bu saat menjalankan program yang telah diturunkan oleh Ibu Neti di lapangan ya Bu ya? Di lapangan apa ya kesulitannya? Ada nggak kesulitan tersebut? Ada beberapa, karena ini Bu baru pertama kali di wilayah Kalijaga Argasunya, karena waktu itu saya sampaikan ini pemilu ya, kampanye ya, seperti itu. Karena memang masa-masa mendekati pemilu seperti itu. Terus saya sampaikan bahwa ini adalah program aspirasi yang tahun kemarin juga sudah bergulir dari Ibu Neti untuk wilayah Kota Cirebon, karena anggota DPR Kota kan ada 3 ya Bu ya, di Lemah Hungkuk ada Bu Cici, di Kesambi ada Pak Yusuf, kemudian Harjamukti Pak Haji Karso. Makanya beliaulah yang menghandle dan lingkup wilayah juga sekitar beliau jangkauannya. Nah saat ini memang pas kebetulan saja momen mau pemilu dan saya dicalonkan, diamanahi dari PKS untuk ada caleg anggota DPR Kota Cirebon Kalijaga Argasunya. Makanya program aspirasi Bu Neti disalurkan lewat saya. Nah beberapa kesulitan memang tadi pertanyaan itu, oh ini ada apa seperti itu. Sensitif ya? Iya betul Bu. Jadi memang masyarakat ternyata cerdas gitu. Ini momen-momen apa gitu. Setelah saya sampaikan, saya jelaskan, oh iya ini memang dana aspirasi dari PKS yang sudah bergulir tahun kemarin dan ini adalah tahun terakhir Ibu Neti. Memang harapannya ke depan kalau Bu Neti terpilih lagi ya Bu ya, ini bisa dilanjutkan. Jadi mungkin saya luruskan sedikit bahwa itu bukan dana aspirasi ya, tapi adalah aspirasi yang kita ajukan ya, sehingga dengan aspirasi itulah kemudian program Indonesia Pintar ini bisa kita alirkan sebahagiannya untuk anak-anak kita di Argasunya seperti itu. Aspirasi dari Partai Keadilan Sejahtera. Iya betul, dari fraksi PKS yang kemudian tentu saja kita berkoordinasi agar sedapat mungkin ada sebuah pemerataan begitu ya. Kalau tadi Umi Husna bilang kemarin-kemarin ada di Lemah Hungkuk misalnya ya, atau di beberapa tempat Kesambi dan juga Harjamukti, maka sekarang kita agak meluaskan pandangan kita karena ternyata wilayahnya Umi Husna juga perlu mendapatkan perhatian ya. Spesial Bu. Saya boleh minta bantuan? Boleh ya Bu ya, tahun depan. Ya kalau PIP ini memang ditujukan bagi peserta didik di sekolah dasar, SMP dan juga SMA. Masih SD Bu, masih SD, masih kecil. Nah itu mungkin bisa dilakukan dengan 2 cara ya. Kita bisa mengajukan usulan kepada sekolah lewat sekolah, dan kemudian kalau kita masuk dalam Dapodik, kemudian ada nomor induk siswa nasional, ini dilengkapi ya dengan persyaratan yang lain, itu bisa diajukan secara reguler, Mas Edi, secara reguler dari sekolah nanti naik ke dinas pendidikan. Nah dari dinas pendidikan biasanya nanti akan diverifikasi karena memang program Indonesia Pintar ini ditujukan bagi masyarakat yang tidak mampu, kemudian juga yatim piatu yang orang tuanya juga dalam situasi kerentanan atau di wilayah konflik, wilayah bencana, itu didahulukan seperti itu. Nah itu yang terkait dengan program Indonesia Pintar ya. Tapi tentu saja saya berharap program yang lainnya juga tepat sasaran ya. Misalnya ya, ada TKM kalau nggak salah, ada tenaga kerja mandiri. Nah ini juga menarik Mas Edi untuk dielaborasi. Kenapa? Karena program tenaga kerja mandiri ini adalah juga usulan dari Komisi 9 kepada Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Karena kita menyadari sepenuhnya hari ini semua orang butuh pekerjaan ya, tapi terus terang ya lapangan pekerjaan itu kan sangat terbatas. Kalaupun ada sangat sedikit dan juga memerlukan kompetensi tertentu. Nah akhirnya kita mencoba untuk memberikan stimulus kepada masyarakat agar tidak hanya punya mindset menjadi job seeker, menjadi pencari kerja, tapi juga menjadi job creator, menjadi pencipta lapangan kerja. Nah, TKM inilah yang kemudian
didedikasikan agar masyarakat dengan stimulus modal, kemudian juga sudah kita lakukan analisis kebutuhan, kira-kira mereka punya keahlian apa ya, atau mereka punya hobi apa ya. Nah, itu yang kemudian kita dorong dengan modal tersebut. Mereka berkelompok, kemudian memulai usaha. Dan usahanya ini macam-macam. Jadi dipersilahkan, misalnya ada yang melihara kambing atau domba, ada yang kemudian membuat yogurt gitu ya. Ada yang membudidayakan jamur. Nah, itu banyak sekali pilihannya. Nah, mudah-mudahan masyarakat di wilayah Umi Husna juga bisa mengembangkan usahanya ya dengan program TKN. Iya, sangat membantu itu Bu. Oh ya. Sudah 2 hari pembekalan dan pendatangan NIU dengan kementerian di Bandung itu Bu. Jadi luar biasa manfaat untuk masyarakat. Cuman ya memang itu Bu masih terbatas ya Bu ya. Nanti kedepannya nanti bertambah lagi jumlahnya. Saya sebagai masyarakat akses program itu bagaimana lagi cara tadi PIP saya coba sebagai masyarakat mewakili masyarakat yang bicaranya lewat jalur sekolah, terus sebagiannya aspirasi. Ya. Nah, info-info seperti itu masyarakat bisa dapatkan. Sebetulnya kan di era keterbukaan informasi kan kita sekarang tahu ya bahwa pemerintah harus menjadi lembaga yang terbuka ya, tidak boleh ada dinding antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi artinya dengan keterbukaan informasi ini seharusnya pemerintah secara proaktif mengalirkan informasi kepada masyarakat ya, termasuk tadi ya program Indonesia Pintar atau kemudian TKN tenaga kerja mandiri atau kemudian program yang lainnya. Itu sebetulnya di tiap kementerian dan lembaga, termasuk kalau di provinsi dan daerah itu sebutannya atau nomenklaturnya dinas ya, entah dinas pendidikan, dinas tenaga kerja ya. Itu mereka sebetulnya punya website yang bisa diakses ya. Dan tentu saja di situ biasanya ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Nah, mungkin ini yang menjadi tugas Mas Edi nih yang melek IT ya kan, untuk mulai mengedukasi masyarakat bahwa hari ini jangan cuma gumunan dengan kemajuan teknologi, tapi juga harus bisa berselancar di atas teknologi, menggunakan teknologi itu untuk memberikan informasi yang luas bagi kita tentang program-program yang dibuat oleh pemerintah dan diusulkan oleh anggota Dewan seperti itu. Terkait usulan anggota Dewan nih Bu, saya kan baru pertama kali ini Bu diamanahi untuk pencalonan anggota DPRD Kota Cirebon. Kalau aspirasi itu kan berarti tadi disampaikan setiap dinas ada program bisa diakses. Seberapa besar ini Bu tanggung jawab atau kewenangan dari anggota Dewan untuk menyalurkan itu ke masyarakat? Karena nggak semua loh Bu, kemarin itu pada heran, PKS ya gitu. Alhamdulillah yang lain nggak ada. Gitu. Ya itu kan memang ada di ruang politis ya. Jadi kita dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik gitu. Kenapa? Karena setiap kementerian dan lembaga punya program ya, termasuk di pemerintah provinsi dan juga pemerintah Kota Cirebon pasti juga punya program. Nah, kita doakan Umi Husna bisa terpilih menjadi anggota DPRD Kota Cirebon sehingga nanti programnya semakin lengkap. Karena nggak mungkin kita hanya bisa mengandalkan program dari satu tingkatan di DPR RI, tapi juga ada banyak program di pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga di pemerintah kota. Nah, tinggal besarannya, ragamnya itu yang berbeda. Nah, kalau kemudian Umi Husna masuk ke DPRD Kota Cirebon, kita berharap programnya betul-betul didesain sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu. Saya boleh awasi Bu? Harus itu menjadi tugas masyarakat ya. Iya betul. Wakil rakyat dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat, sementara rakyat bertugas untuk mengawasi seperti itu. Seperti tempo hari pernah ngobrol dengan Umi Husna. Ketika nanti Ibu jadi Dewan, apakah nanti sekarang mudah ditemui ya Bu ya saat mencalonkan? Nanti kalau sudah jadi Dewan beneran akankah sulit? Ini nanyanya ke Umi Husna dulu apa saya? Ini sindiran bener dua-duanya. Kalau
saya sih membayangkannya pasti Umi Husna lebih mudah ditemui ya. Kenapa? Karena bertempat tinggal di sini, rumahnya juga di sini, berkantornya juga di Cirebon, di kota Cirebon, pastinya lebih sering berinteraksi dengan masyarakat. Kalau saya di DPR RI ada penjadwalannya, Mas Edi. Jadi selama masa sidang saya tinggal di Jakarta dan setiap Senin sampai Kamis kita bersidang ya di kantor di gedung DPR RI. Dan itu tentu saja mengangkat isu-isu yang sesuai dengan tugas di komisi masing-masing. Kalau seperti saya di Komisi 9 meliputi bidang kesehatan, ketenagakerjaan dan juga kependudukan. Nah, karena memang tugas itu dibagi tiap-tiap komisi, maka kami mendalami isu-isu yang terkait dengan bidang tugasnya. Kalau misalnya, Bu, kalau pertahanan keamanan gimana? Oh, itu dibahas di Komisi 1 gitu. Oh, kalau pertanian gimana? Pertanian di Komisi 4. Nah, itu kita lakukan selama masa sidang ya. Nah, masa sidang itu biasanya setiap komisi membuat agenda ya, agenda rapat kerja, kemudian rapat dengar pendapat umum. Nah, ini beda nih. Kalau rapat kerja kita mengundang para menteri, rapat dengar pendapat kita mengundang kepala badan. Jadi kalau BKKBN itu rapat dalam RDP, rapat dengar pendapat. Kalau melibatkan masyarakat umum, boleh nggak? Boleh. Justru disitulah kesempatan kita untuk mendengar aspirasi masyarakat. Aspirasi, kita melakukan konfirmasi apakah betul program pemerintah seperti ini, apa yang menjadi keluhan dan seterusnya. Itu namanya rapat dengar pendapat umum. Nah, selama masa sidang saya kebanyakan di Jakarta, khususnya Senin sampai Kamis. Tapi biasanya Jumat, Sabtu, Minggu saya kembali ke dapil gitu. Jadi nggak mesti menunggu masa reses. Nah, sementara masa reses justru bukan dipahami sebagai masa libur anggota dewan. Masa reses seperti sekarang ini saya turun ke dapil begitu. Dapilnya berapa, Bu? Dapil Jabar 8, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu. Seperti itu. Alhamdulillah, obrolan yang sangat menarik. Jadi kita tahu wawasan ya, masyarakat Cirebon khususnya tahu wawasan pergerakan dari anggota Dewan DPRI, dari Partai Keadilan Sejahtera, dari Komisi 9 Ibu Niti. Betul. Ini terakhir Bu, pertanyaan terakhir. Kan sudah program yang sudah digulirkan atas aspirasi PKS, harapan Ibu atas dari yang diturunkan program tersebut untuk kecamatan kelurahan Harjamukti dan Kelurahan Kalijaga dan Argasunya ya. Kok apalan saya sih ya? Saya Harjamukti Bu. Oh gitu. Ya. Itu apa Ibu? Ya, kalau harapan saya yang pertama tentu bantuan ini atau program ini dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan peruntukannya. Kenapa? Karena uang 500.000 untuk peserta didik di tingkat SD, 750.000 di SMP, dan 1 juta rupiah untuk peserta didik di SMA, itu bagi mereka besar ya, gitu. Besar. Tapi kalau kemudian orang tuanya tidak memahami, khawatirnya nanti jadi cicilan motor, gitu, atau enggak jadi sesuatu di atas meja makan. Padahal itu harus sampai ke peserta didik, memastikan mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan. Ya, kan kita nggak mau toh jadi nonton dan tamu di negeri sendiri. Kenapa? Karena anak-anak kita nggak bersekolah. Nah, itu yang pertama ya. Jadi sampai pada penerimaan manfaat sesuai dengan peruntukan. TKM pun juga seperti itu. Kita ingin masyarakat punya aktivitas ekonomi yang produktif dan kemudian bisa menafkahi keluarganya. Yang kedua, kita juga berharap dengan program-program seperti itu, Umi Husna makin dikenal di masyarakat sebagai orang yang responsif terhadap masalah di tengah masyarakat, begitu. Dan kalau kemudian hari ini kita sering mendengar politik, jangan alergi. Yang namanya perempuan bukan nggak boleh ikut politik. Jangan sampai dipahami perempuan di dapur kasur sumur. Perempuan seperti Umi Husna sangat layak untuk kita dorong.
untuk menjadi anggota DPRD Kota Cirebon. Seperti itu harapannya. Terakhir statement mungkin Bu Husna mau bicara. Iya, alhamdulillah. Jadi dari awal penjaringan, kemudian diamanahi akhirnya untuk maju anggota Dewan Kota Cirebon, dan terakhir diberi amanah dari Ibu Neti untuk pelaksana program PIP TKM. Itu sungguh luar biasa. Jadi saya merasa ini adalah bagian dari tanggung jawab. Benar, perempuan itu harus punya dedikasi keluar selain ke keluarga gitu ya. Apa yang bisa kita berikan ke masyarakat, pengabdian apa yang kita bisa sampaikan ke masyarakat yang bermanfaat, terutama kita sebagai kader-kader PKS menjadi pelayan rakyat, ya, mengabdi untuk rakyat, mengabdi untuk negeri. Nah, ini salah satu bagian yang alhamdulillah saya dipercaya oleh Ibu Neti sebagai perantara. Jadi perantara untuk masyarakat Kalijaga Argasunya. Dan mohon doanya juga, misalnya nanti tahun depan diamanahi lagi tanggung jawab lebih besar di DPRD Kota Cirebon. Semoga saya bisa lebih bertanggung jawab, lebih amanah lagi gitu untuk pemilihan tahun depan. Seperti itu. Luar biasa. Sore hari ini kita sudah ngobrol-ngobrol dengan para wanita-wanita hebat. Yang biasanya ngobrolnya di warung kopi, kali ini ngobrol secara resmi. Mohon maaf agak grogi. Jadi Ibu Neti, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Edi. Terima kasih banyak. Kita tutup lagi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hoiria dari SMK Negeri 1 Kota Cirebon. Ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan PIP dari aspirasi Bu Neti Prasetyani, anggota DPR RI dari fraksi PKS, dan Bu Kusnawati dari caleg Dapil 3 Kalijaga Argasunya Kota Cirebon. Dan saya Ahmad Zaini, kakak dari Hoiria. Harapan saya ke depannya PIP ini terus berlanjut sampai tahun depan, dan Ibu Neti Prasetyani terpilih menjadi anggota DPR RI dan Ibu Kusnawati terpilih menjadi anggota DPRD Kota Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Alia Nurul Fatina dari SDN Kebon Kelok Kalijaga Harjamukti Kota Cirebon, mengucapkan terima kasih untuk bantuan PIP dari aspirasi Ibu Hajah Dr. Neti Prasetyani, MSI, anggota DPR RI fraksi PKS, dan Ibu Kusnawati SE, caleg Dapil 3 Kalijaga Argasunya. Semoga tahun depan PIP kembali ada dan Ibu Hajah Neti Prasetyani MSI terpilih menjadi anggota DPR RI, dan Ibu Kusnawati SE anggota DPRD Kota Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ibu Hajah Prasetyani atas bantuan dana kepada kelompok TKM 1349 pemula sebesar 20 juta. Saya alhamdulillah saya salah satu dari ketua kelompok Dapil 3 dari Bu Kusnawati Kalijaga Argasunya, dan